Tabiat dan pola kepemimpinan Anies Baswedan tak hanya membuat orang-orang yang saat ini berkuasa takut akan kehilangan kekuasaannya di Indonesia, tetapi juga menumbuhkan harapan baru bagi rakyat yang merasa bahwa kebijakan-kebijakan penguasa itu jauh dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta cenderung menindas sebagaimana layaknya penjajah di era kolonialisme. Tabiat dan pola kepemimpinan Anies itu bahkan membuat mantan komisioner KPK Saud Situmorang mengatakan, dia telah memprediksi bahwa Anies bakal menjadi presiden. Hal itu ia katakan saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk menghadirkan keadilan sosial yang diselenggarakan saat launching Sekber Kuning Hijau Biru atau Sekber KIB di Hotel Atlet Senturi, Jakarta, Rabu, tanggal 1 Februari tahun 2023. Acara itu diselenggarakan oleh 3 simpul relawan Anies Baswedan yang berisikan kader-kader dari 3 partai pendukung Jokowi, yaitu Go Anies yang berisikan kader Partai Golkar, Anies Amanat Indonesia yang berisikan kader PAN, dan Forum Kabah Membangun atau FKM yang berisikan kader-kader P3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Jadi pertanyaannya ngapain Saud di sini, ada urusan apa gitu? Ya urusannya milih presiden yang berintegritas, Pak. Udah pulang kan, Mbak? Udah pulang. Nah kemudian waktu saya ditanya bagaimana memilih presiden berintegritas, terus kemudian dari 10 nama yang muncul seperti apa, selama sekian tahun saya di KPK itu kan mengamati, kebetulan background saya banyak. Sebenarnya saya sendiri juga nggak pernah yakin, pasti dia juga nggak yakin bahwa waktu dia kerja di Medan juga dalam pantauan saya juga. Tahu ya. Oke. Waktu beliau kerja di Medan, saya kerja di Medan. Kerja saya di Medan diantaranya juga menjemput Yoris, Joko Yakto di bandara, kalau lagi acara P3 gitu kan, nyamar jadi orang gitu. Jadi saya memetakan seseorang secara detail, baik itu dengan peralatan dan seterusnya. Kemudian ngomongin Anies aja, jangan ngomongin saya, jangan ngomongin karena memang salah satu tugas di background saya dulu adalah melihat pokok-pokok permainan. Sehingga ketika saya di KPK itu menyimpulkan ini pasti berarti 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, ini pasti nanti bakal jadi presiden orang ini. Ya saya sudah melihat bahwa sebenarnya yang dicari orang itu kan saat ini adalah orang yang bisa menjawab medan perang Indonesia itu seperti apa. Mungkin slide-nya bisa dibuat ya. Medan perang kita kan seperti kayak begitu, sangat ruwet. Ya. Bahkan beberapa hari ini kan ada beredar semacam meme gitu ya, yang paling atas juga, yang paling atas ke kanan itu ya itu sekarang ya, yang gambar itu beredar beberapa hari ini di kalangan orang-orang yang high profile person, yang dia bilang saya minta keadilan, beli gitu. Bahkan Novel Baswedan komen, kok begitu sih, ada seorang menteri pokoknya bilang keadilan mesti dibeli, kemudian pakai meme-meme ketawa gitu. Jadi maksud saya medan perang kita adalah hari ini penuh dengan ketidakpastian. Menjawab ketidakpastian itu Anda membutuhkan seorang yang memiliki integritas. Integritas yang teruji dari yang ada sekarang ini siapa? Ya kan? Bagaimana bisa memastikan kemudian beliau itu bisa memimpin Indonesia untuk membawa keadilan sosial yang kita mintakan itu. Kalau kita lihat medan perangnya saat ini sangat sulit. Coba ke atas, kanan, paling kanan terus terus yang garis-garis merah itu diangkat ke atas, bisa digedein kan? Jadi kemarin setelah diluncurkan indeks persepsi korupsi kita itu jatuh dari 38 ke 34. Itu sangat menyakitkan sebenarnya. Saya selama di KPK itu menaikkan angka 1 aja susah banget itu. Bahkan ada di masa waktu itu OTT-nya dibikin double juga angka itu nggak naik. Kemudian hari ini kembali ke 34, itu which is itu persis pertama kali dengan Jokowi mulai berkuasa itu 34. Jadi dia balik ke 0 itu. Ya, jadi saya bisa bayangkan medan perang kita seperti ini. Presiden seperti apa yang kita perlukan dengan indeks persepsi korupsi itu yang kita sepertinya
masih di bawah negara mana tuh yang paling tua, jauh sekali. Kelasnya seperti itu dari skala 1 sampai 100. Jadi ini bukan main-main. Saya datang kemari, I'm a politician. Saya bukan politisi. Saya tetap akan menjadi anti korupsi. Tapi saya juga harus berpihak kepada kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Saya harus berpihak, sekali lagi saya ulang, kepada kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Dan itu tidak boleh ditawar, ya kan? Jadi oleh sebab itu, ketika kemudian teman-teman Mas Sandi coba memberi, oh Bang mau hadir nggak? Oh jangan sampai hadir, sih begitu. Karena apapun yang kita minta adalah, coba bayangkan hari ini kita bagaimana pulau-pulau terkecil kita yang saat ini juga seperti itu kondisinya, yang perubahannya hanya berada di atas kertas. Kemudian revolusi mental yang dijanjikan itu juga hanya di atas kertas. Oleh sebab itu, ketika kemudian ada orang-orang berintegritas di KPK pun harus diberhentikan dengan yang saya katakan berani jujur tapi dipecat. Apakah itu cara kita untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi? Nyatanya turun 4. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita menjaga orang-orang berintegritas ini untuk tetap nanti membawa indeks persepsi korupsi minimal di atas Malaysia, katakan kalau tidak kita bisa mendekati Singapura 80. Ini kajian yang harus kita lakukan secara sustainable, secara berkelanjutan.